Selamat datang di provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Dulunya adalah negara tersendiri, yang panglima perangnya mirip orang Indian, dengan burung elang bertengger di pundaknya. Tempat di mana orang-orang yang meninggal tidak dikuburkan. Tempat di mana ikan hiu menculik para istri dan menikahinya. Provinsi dengan kota terluas di Indonesia yang masih menggunakan transportasi air, bahkan pasarnya pun mengapung di atas. Kalimantan Tengah. Kopi Sandangan Kinorikatan. Berada di tengah-tengah gugusan kepulauan Indonesia berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Laut Jawa. Kalimantan Tengah yang biasa disingkat Kalteng memiliki 14 kabupaten dengan Palangkaraya sebagai ibu kotanya, kota yang sempat menjadi calon IKN. Total luas wilayahnya sekitar 153.000 km persegi lebih, dengan populasi mencapai angka 2,6 juta jiwa. 74% Muslim dan 20% Kristen. Penduduknya menggunakan bahasa Indonesia secara resmi, tapi rata-rata atau dominan menggunakan bahasa Dayak dan turunannya. Di bagian utaranya dipenuhi dengan pegunungan dan perbukitan. Di bagian selatan didominasi dataran dan rawa-rawa. Dan karena tidak berada pada zona pertemuan lempeng, Kalteng salah satu provinsi yang tidak rawan gempa dan tsunami. Tapi termasuk wilayah yang gampang diderah kekeringan dan kebakaran hutan. Karena banyaknya perkebunan yang menguras unsur hara dan air tanah, dan lahan gambut yang gampang memicu kebakaran. Untuk keseluruhan provinsi di Pulau Kalimantan, menurut ulasan FIFA tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kaltenglah yang tertinggi. Berdasarkan besaran PDB-nya, yang pada triwulan 2 2022 mencapai 49,1 triliun rupiah. Ada 3 suku etnis terbesar di Kalteng. Jawa yang kebanyakan mendiami wilayah transmigran, Banjar yang mendiami pesisir, dan Dayak mendiami hulu dan pegunungan. Dayak adalah suku asli Kalimantan, dan terdapat 7 subsuku Dayak yang mendiami bagian Kalteng. Ngaju mendiami daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Mahuning, Barito, dan Katingan. Bakumpai mendiami tepian daerah aliran Sungai Barito. Maanyan mendiami bagian timur Kalteng seperti Barito Timur dan Barito Selatan. Siang Murung mendiami timur Laut Kalteng atau Kabupaten Murung Raya. Kaboyan mendiami sepanjangan tepian aliran Sungai Teweh. Lawangan mendiami bagian timur Kalteng. Dan Dayak Dusun yang mendiami wilayah aliran Sungai Barito dari Barito Selatan sampai Murung Raya. Orang Dayak di Kalteng rata-rata berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintah. Menempati rumah adat yang sangat terkenal disebut rumah betang. Rumah yang panjangnya bisa mencapai 30 sampai 150 meter. Lebar bisa mencapai sekitar 10 sampai 30 meter. Tiang setinggi 3 sampai 5 meter dan biasanya dihuni oleh 100 hingga 150 jiwa. Dan untuk baju adat suku Ngaju yang banyak di Kalteng disebut dengan baju sangkarut, berbentuk rompi dan berbahan dasar alam yang dihiasi kerang. Stigma yang terbangun di luar Kalimantan menyebutkan Dayak Ngaju di Kalteng memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Salah satunya adalah manajah antang, yaitu kemampuan memanggil roh suci dalam wujud burung elang. Burung elang inilah yang akan memberikan petunjuk dan nasihat terkait dengan perang. Di luar perang, manajah antang adalah upacara adat memanggil roh-roh suci yang dipercaya bisa memberikan petunjuk tentang keberlangsungan dan kebahagiaan hidup manusia. Di masyarakat Kalteng beredar cerita rakyat yang populer, legenda Mang Kikit, yang bercerita tentang adanya seorang pria bernama Mang Kikit, di mana istrinya diculik oleh pemuda tampan yang ternyata adalah perwujudan sejenis ikan hiu. Legenda lainnya yang tidak kalah populer adalah Tetek Tatum, mengisahkan tentang orang pertama yang menghuni bumi berada di Kalimantan bernama Raja Bunu. Palangkaraya adalah kota terbesar di Indonesia. Dulunya masuk dalam bagian daerah Daya Besar, suatu kenegaraan yang berdiri sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1946, yang kemudian dibubarkan pada tanggal 18 April 1950, usai Indonesia terbentuk. Kota Palangkaraya kini lebih dikenal sebagai kota yang menghasilkan perempuan cantik terbanyak di Indonesia. Ekonomi masyarakat Kalteng ditopang oleh banyak sektor. Pertama, pertambangan emas yang masih dikelola secara tradisional, makanya hasilnya tidak terlalu optimal dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan.
kedua adalah perkebunan kelapa sawit. Yang menurut laporan Badan Pusat Statistik Kalteng, pada tahun 2018, luasan area perkebunannya mencapai 1,5 juta hektar. Pada tahun 2018, perkebunan kelapa sawit Kalteng memproduksi sekitar 5,1 juta ton. Di samping itu, potensi perikanan Kalteng sangatlah besar, khususnya perikanan air tawar, melihat Kalteng yang dipenuhi dengan aliran sungai. Pada tahun 2013, produksi perikanan tangkap mencapai 101.891,8 ton. Perikanan budidaya mencapai 53.519,43 ton. Jumlah produksi olahan hasil perikanan sebesar 6.149,9 ton. Dan konsumsi ikan mencapai 46,03 kg per kapita per tahun. Lebih besar dari konsumsi nasional pada tahun 2013, yakni 35,62 kg per kapita per tahun. Sebagai daerah yang dialiri banyak anak sungai, Kalteng juga masih merawat pasar terapungnya, seperti Pasar Terapung Sambah Katung di Kabupaten Katingan, di mana pedagangnya menempatkan barang dagangan di kapal, berlayar ke tepian-tepian tempat kebanyakan warga akan melakukan transaksi jual-beli. Jarang juga warga menggunakan kapal dan saling bertemu di tengah sungai. Wah, asik ya! Transportasi air di Kalteng memang menjadi salah satu pilihan masyarakatnya. Di sepanjang aliran Sungai Barito, kapal feri mulai beroperasi sejak pagi hari, jam-jam kantor, dan sekolah. Nah, selain menjadi tempat hilir mudik masyarakatnya, perairan Kalteng juga menjadi tempat beberapa ikan yang hanya ditemui di Kalimantan, seperti ikan gabus lokal dengan nama ilmiah Channa striata. Untuk tumbuhan, mungkin kamu familiar dengan kapulasan. Buah dengan nama ilmiah Nephelium rambutan Ake. Familiar karena bentuknya mirip dengan rambutan, tapi ini berbeda. Rasanya itu sedikit asam dan bijinya gak bisa terlepas. Di Kalteng terdapat 3 taman nasional, tempat beberapa hewan dan tanaman dijaga. Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Sebangau, dan Taman Nasional Bukit Raya, yang semuanya menjadi salah satu pilihan kunjungan wisata, menawarkan pemandangan yang hijau dan segar. Selain Taman Nasional, Camp Liki yang juga menjadi area wisata sekaligus sebagai tempat rehabilitasi untuk orang hutan. Dan sebagai pusat penelitian bagi para ilmuwan dan pelajar yang ingin mempelajari orang utan dan satwa lainnya. Untuk kuliner, Kalimantan Tengah dipenuhi dengan masakan olahan ikan. Seperti oleh-oleh populernya, kerupuk amplang. Siapa yang sudah pernah mencobanya? Enak kan? Oke, mari kita cabut dari sini dan kita akan berangkat ke provinsi selanjutnya.